Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue di channel Antonovos. Masih dalam gagasan Read My Bag. Itu gagasan gue, Kang, yang gue bikin. Kenapa Read My Bag namanya? Gue lebih pengen ngajak kita semua untuk selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mampu sekarang, apapun profesi kita, yuk kita bikin jejak baik buat mereka. Nah, hari ini gue lagi sama Om Tony. Nama lengkapnya Om Iksan Fatoni ya. Iya. Tapi Om Tony dipanggil Juragan. Dan itu sudah lama banget ya? Sudah lama. Tony ada Juragan. Nah, Om Tony, boleh nggak cerita Om Tony? Ini buat teman-teman yang lain juga, buat para pelaku event. Om Tony, kapan mulai? Mulai tahun 91. Oke. 91 waktu itu Tahun 91 tuh masih main-main atau? main-main, jadi main-main. Tapi dulu masih banyak bantu ya. Kalau sekarang istilahnya sih freelance lah ya. Oke. Sekarang hanya ya ketarik terus aja, jadi akhirnya keterusan. Oke. Freelance itu waktu itu di mana? Dulu masih ikut-ikutan aja, jadi dulu waktu zamannya konser-konser yang apapun lah, Metallica atau ikut aja. Iya. Ya jongos aja lah, ikut-ikut. Jadi zaman Metallica lo ada ya? Ada, tapi waktu itu bagian Iya. belakang lah. Gue ada di panggung, di belakang, Iya. anak backstage gitu. Cuma bagian makanan gitu. Nah, Om Tony, dulu kan gue sempat bergabung di Prambors. Iya. Kan Om Tony juga ada di Prambors pada Iya. saat itu. Tapi gue agak lupa sih, pada saat gue di Prambors, Om Tony udah nggak ada kan? Ada di Prambors, tapi kan kalau itu kan MCK kan. Iya, gue off air ya. Iya, gue di Om Tony di on air, radionya. di radionya. Di radio. Oke, jadi pada saat itu masih ada ya? Masih terus sampai tahun berapa? 2000-an. Jadi tahun 2000-an masih ada di Radio Prambors. Masih ada Prambors. Berarti itu bareng Om Edwin bareng, Edwin, Jody semua bareng ya. Itu zamannya siapa penyiarnya dulu? Epri, Oh, Edwin, catatan si Boy dong. Erwin, tapi kan yang kecil. Zaman catatan si Boy. Berarti sama Bang Arta juga ya? Ya, Arta Bangun, Bareng, ya? Dia dulu M97 ya. M97, iya. M97 Radio Rock ya. Radio Rock. Iya. Jadi teman-teman, gue dalam karir ya, kita dalam karir ini kita pernah satu alma mater, ya, pernah satu bendera gitu. Waktu itu di Radio Prambors, cuma berbeda urusan. Iya. Ya, walaupun Om Tony juga off air, tapi Om Tony lebih banyak di station, on airnya radio. Sementara gue di off air yang berkutat dengan kreativitas dan bikin event terus-terusan. Nah, terus Om Tony, yang gue tertarik ingin mendalami adalah bagaimana sih lo akhirnya punya bisnis untuk bisnis permit, bisnis perizinan gitu. Karena di Indonesia ini nggak banyak, bisa dibilang cuma lo doang. Gitu. Gimana tuh bisa? Jadi dulu tuh nggak sengaja. Jadi artinya ada di tenda mangkal itu ada yang biasa ngurusin izin. Nah, kebetulan dia sakit. Di tenda mangkal. Di acara Prambors ya. Prambors. Oke. Ya, dan awalnya pun juga gue sebagai seorang ini mungkin tahu Kir Bajai. Nah, gue kalau di Kir Bajai di Pulau Gadung dulu. Ditarik lagi Prambors. Jadi Om Tony memulai karirnya dengan mengurus Kir Bajai. Iya. Oke, Om. Terus. Kir apapun nah. Iya. Oh, Kir ya. Pokoknya urusan Kir mobil kan untuk kendaraan umum kan. Iya. Oke. Terus akhirnya ya udah diajak Prambors di Mehong lah yang ngajak. Oke. Terus, nah disitulah mulai ada yang nggak masuk, yang biasa ngurus izin. Gua disuruh jalan, maju loh. Oke. Nggak ngerti apa-apa, udah dicemplungin aja gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi Om Tony korban diceburin juga. Iya. Kita hampir sama ya. Generasi tahun 90-an tuh kalau kita kerja di event itu adalah korban-korban diceburin ya. Betul. Kita nggak tahu mau kemana, nimbulnya di mana kita nggak tahu. Jadi Om Tony awalnya menggantikan orang yang biasa ngurus izin, dia nggak masuk, Om Tony ngurus izin. Iya. Gitu. Akhirnya ya udahlah sampai sekarang. Kayaknya seru juga lah gitu, ketemu banyak orang, ketemu. Ya akhirnya kalau bisa dilihat dari yang sekarang itu banyak yang udah jadi pejabat-pejabat di kepolisian dimanapun juga. Artinya mereka dulunya sama Om Tony bisa dibilang mereka jabatannya belum tinggi dulu. Belum tinggi. Artinya ada yang masih jodoh kita ngerti. Sekarang udah jadi hebat. Oke, jadi dari membina hubungan itu
dengan teman-teman di ya anggaplah di institusi Iya. Kepolisian, Di bagian perizinan gitu ya. Gitu. Sehingga Om Tony punya akses yang sangat bagus sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, ada nggak sih pengalaman buruk Om Tony ngurus perizinan yang paling aneh? Misalnya nih lo ngurus izin terus gagal gitu, atau ngurus izin tapi terus tetap diberhentiin acaranya misalnya gitu. Alhamdulillah sih nggak ada, tapi Oke. Ada kejadian dulu ada satu produk di Monas. Oke. Jadi ternyata si kliennya itu nggak ngomong akan bikin tenda roda. Zaman dulu tenda roda kan hampir Oke. ditutupin. Oke. Wah udah itu hampir dibongkar. Ya gimana caranya? Alhamdulillah. Nah, salah satu temen ya udah akhirnya Itu lo yang tanggung jawab waktu itu. tanggung jawab. Terus akhirnya nggak dibongkar. Enggak, akhirnya wah jalan Oh. tapi pusing lah. Nah, terus kalau masalah perizinan Om Tony. Kalau perizinan itu kan macam-macam ya. Iya. Ada event kecil, indoor, Iya, outdoor, outdoor. terus ada event internasional. Iya. Yang paling susah apa ngurus perizinan? Kalau yang paling susah paling ya artis luar negeri lah. Artis luar negeri. Iya, itu karena kan banyak. Elemen apa sih yang paling dibutuhin dalam urusan perizinan artis luar negeri? Pertama kan izin kerjanya mereka di sini. Kita Oke. urusin. Itu yang ngeluarin siapa? Depnaker. Oh, Depnaker. Terus ya imigrasi juga semuanya ikut Oke. mengeluarkan Berarti kalau ada penyanyi dari Amerika main ke Indonesia, dia harus pegang surat surat ya, bekerja. Iya, impresariat lah kalau di kita itu Impresariat. izin kerja Itu Om Tony bisa urus semua ya? bisa. Itu apa namanya, untuk dia konser dimanapun di Indonesia nggak ada Iya, masalah kan? nggak ada masalah. Nah, nanti kita tinggal minta schedule apa turnya mereka kemana aja. Oke. Iya, nanti. Satu, Kang, gua ada pengalaman yang menarik ya waktu itu. Hampir bisa dibilang mungkin 4 atau 5 tahun gua ngerjain Telkomsel mudik, Iya, ya kan? iya. Telkomsel mudik itu kita ngerjain banyak posko di seluruh Indonesia ya, Iya. hampir di seluruh Indonesia. Gua ke bagian Jawa sama Sumatera lah kalau Iya. nggak salah selama beberapa tahun. Kang Tony masih ingat nggak ngurus perizinan itu? Ini Gimana itu ribetnya tuh? ribetnya kan karena gini, jadi harus ada beberapa tim yang harus ke luar daerah. Itu pun juga ada juga gue yang langsung turun tangan. Lo ngebagi tim? Ngebagi tim. Oke. Ngebagi tim ada megang Sumatera, Jawa, gitu. Iya. Itu yang kita bagi. Ya. Jawa juga ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kita Iya. bagi lagi. Tapi itu kalau gue inget ya, zaman Telkomsel Koin itu satu pelajaran penting loh buat kita juga ya, bahwa akhirnya di pekerjaan itu yang lumayan panjang 3-4 tahun kita keliling Indonesia melulu, jadi akhirnya kita kenal banyak temen ya. Betul. Itu gila tuh di situ tuh, kenal banyak Tarsan juga, bukan orang doang. Kerjanya Siapapun. gila-gila, kerjanya Kita sampai malam. ke daerah langsung pelosok lagi kan. Iya, sampai ke pelosok. Nah Om Tony, kalau teman-teman IO nih misalnya mau bikin acara, apa sih yang harus disiapin kalau dia harus ngurus perizinan Om Tony? Oh, iya. Kalau untuk saat ini kan kita masih ada proposal, Oke. surat permohonan, Proposal, surat permohonan, terus surat keterangan tempat acara, oke, dari venue, venue, Nah, terus nanti KTP pemohon. KTP pemohon. Iya. Itu aja ya. Itu. Nah, kalau Om Tony ini ada kesaktian-kesaktian tersendiri nih. Enggak lah. Kalau gue ngurus perizinan ya biasanya kan ya butuh let's say 3-2 minggu lah ya, atau 3 minggu sebulan lah. Tapi beberapa event yang kita jalan dengan Om Tony memang agak mepet, masih bisa diurus nih Iya, sama Om insya Allah. Tony. Itu perbedaannya karena mungkin teman-teman lo banyak ya di sana. Iya, karena kan Eh, kita artinya mitra semuanya. Oke, Kita oke. teman. Oke. Hanya mungkin kedekatan kita teman dan eventnya juga terlalu beresiko, jadi Iya. bisa lebih bantu. Oke. Nah Om Tony sekarang ini kan masa pandemi, Iya. ya kan? Menurut Om Tony gimana sih perizinan event kita nih sekarang? Karena industri kita kan industri yang paling terpuruk nih. Setuju. Gimana tuh? Anak-anak udah ibarat ikan nih udah nggak ada airnya. Ikan udah geleper-geleper semua nih. Iya, sekarang kan karena sesuai dari Nah. satuan tugas, Nah, jadi memang untuk sementara yang kerumunan itu mulai dikurangi. Oke. Untuk sementara dipospon dulu lah. oke. Terutama konser-konser banyak kan, akhirnya konser-konser jadi akhirnya kurang. Tapi kalau event katakanlah indoor, kita duduk rapi, memiliki jarak tertentu, protokol kesehatan, itu masih boleh?
Itu masih boleh, nanti tergantung dari rekomendasi dari Satuan Tugas dari Dinas Pariwisata. Oke. Nanti kita biasanya dipanggil. Kan sekarang masih PSBB nih. Masih PSBB. Berarti masih nol, nggak boleh. Masih boleh, nggak boleh. Oke. Nanti setelah PSBB kita akan presentasi seperti apa, nanti baru diinfokan. Oh ini oke, boleh dijalankan. Oke. Tapi gerakan-gerakan kita berkoordinasi dengan pemerintah sudah dilakukan kan? Sudah ya. Saat ini sudah. Tinggal kapan sih kita boleh dan batasannya apa gitu? Ya nanti mungkin batasannya PSBB ini kan nanti sampai 11 Oktober nanti nggak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Mudah-mudahan sih enggak. Oke. Om Tony, satu lagi nih, gue pengen nanya. Bukan satu, banyak sih. Dua lagi lah. Urusan perizinan itu kan nggak semua orang bisa, dan kayaknya memang butuh skill tertentu, keahlian tertentu, dan pastinya pengalaman. Ada nggak sih di site-nya Om Tony dengan perusahaan TSA ini melakukan regenerasi? Ada nggak? Maksudnya masa Om Tony terus gitu yang harus jalan-jalan keliling gitu? Ada, tapi mungkin gini, tapi yang saat ini regenerasi adalah saya sudah melakukan regenerasi. Mungkin nanti ada suatu tingkat kesulitan ataupun harus bertemu seseorang. Tapi saya harus bertemu. Ya. Baru Om Tony yang turun. Ya. Tapi regenerasi itu ada. Ada. Dan itu dibina dan ya harusnya bisa menjadi, ini kan perusahaannya jadi special case gitu. Ini kan spesial banget gitu kan. Tapi Om Tony di samping perizinan, kan pasti lo deket banget sama dunia event. Lo punya IO juga apa enggak? Ini terselubung. Enggak lah. Jadi semua itu kan saya nggak enak gitu. Jadi semua itu kan teman saya, nanti kalau saya buat jadi lebih kayak persaingan gitu. Jadi udahlah, jadi nggak apa-apa, kita sebagai supporting mereka aja. Nggak bersaing sih menurut gue. Gue sih nggak merasa disaingi, malah gue jadi merasa banyak temen kalau banyak IO gitu. Artinya kalau TSA itu ada IO-nya, kan bukan berniat untuk merebut. Iya dong. Emang itu rencana sudah ada. Iya kan? Insya Allah udah ada. Kalau Om Tony punya kekuatan di pengurusan perizinan dan hal-hal yang seperti itu, ada baiknya, ini nggak tahu ya, pemikiran gue aja, barangkali TSA ini menjadi, let's say, seperti promotor gitu. Menciptakan event. Jadi kalau lo ke brand, mungkin itu yang merasa bersaing jadinya. Tapi kalau lo menciptakan event kan, nggak tahu gue, event komunitas kayak yang gede-gede kayak lo. Insya Allah yang udah ada kepikiran sudah ada. Sudah ada, jadi mungkin ada banyak juga yang nanyain, lu nggak bosen gitu terus? Ya udah terus sekali lah, ya udah. Kita coba ada beberapa event ya. Jalan terus pun ya. Sambil belajar lah. Ya, gue jamin sih nggak akan lama itu. Artinya lo bisa banyak bekerja sama dengan teman-teman event yang lain untuk mengembangkan itu. Om Tony, buat teman-teman di daerah, ada nggak sih perusahaan perizinan kayak lo di daerah tadi? Di daerah mungkin ada beberapa personal. Jadi mereka kayak di Sumatera, di Jawa Timur, di Jawa itu sudah minta konsultasi lah. Akhirnya kita kasih bimbingan. Jadi tapi mereka nggak bikin kayak PT gitu nggak? Atau mereka hanya individual aja? Mereka tuh satu kesulitan mungkin pajak-pajakan kali. Oke. Pada ribet untuk bikin. Akhirnya mereka lebih banyak personal. Ataupun ada yang sudah jadi CV. Ada yang udah jadi CV. CV aja. Artinya kan kita di Jakarta, di pusat kota, di ibu kota lah gitu ya. Om Tony sebagai perusahaan perizinan yang dalam kategori besar bisa kerjasama dengan IO yang ada di pusat. Betul. Nah yang di daerah kan juga membutuhkan perusahaan perizinan tapi di daerah. Itu terjadi nggak sih? Terjadi, ada. Ada yang kita ada bimbing kayak di Sumatera sih, Untung, terus di banyak lah yang sudah ada di Jawa Timur juga ada. Jadi memang kita support. Kalau sekarang pun enaknya kita tinggal kasih, ini ada kerjaan, bantuin. Jadi mereka tinggal di-sub aja, kerjaan tinggal jalan. Nah terus gini Om Tony, di sebuah acara kan kadang-kadang perizinan itu kan selalu berkait dengan keamanan. Om Tony ada ke situ juga nggak? Keamanan kita ada, kebetulan kita kan ada beberapa yang kita kerjasamakan security event.
crowd control juga kita sudah mengadakan kerjasama lah. Oke. Itu di under TSA atau bermitra? Jadi kalau kita ke klien under TSA, tapi kalau kita secara itu bermitra. Oke. Artinya itu ke Om Tony ini bisa satu paket ya? Bisa. Mulai dari perizinan, keamanan, eventnya sekalian. Lo eventnya temen banyak ini, gitu kan? Tinggal disupport aja. Tinggal digarap aja. Iya. Yang tinggal masalahnya Om Tony bisa apa enggak, mau apa enggak. Tapi kan nggak enak sama IO yang lain. Iya. Nah, Om Tony, teman-teman di dunia IO ini kan ya bukan stagnan ya, tapi kita punya kecenderungan yang kita kerjain kan itu terus. Iya, betul. Ya kan? Sometimes orang ada kebosanan. Iya. TSA sendiri dengan Om Tony dan tim sudah ada pengembangan bisnis lain belum sih? Alhamdulillah udah, bengkel. Bengkel. Apa motor apa? Vespa Matic. Modern Vespa. Oke. Ya, bengkel atau ada yang lain? Bengkel. Cuma bengkel saja. Bengkel sama kantin lah di atas. Ada kantinnya. Berarti di situ ada es jeruk ya? Kalau gitu kita ke sana. Kita lihat seperti apa Om Tony dengan bengkelnya ya. Bengkel. Kita lihat ke sana. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ini menginspirasi nih ya, bagaimana Om Tony berkutat dengan profesinya akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang menurut gua ini udah besar ya, masuk dalam kategori besar, urusannya udah besar semua. Dan sekarang Om Tony expand ke bengkel ya, bengkel Vespa, modern Vespa, dan yang pasti juga punya properti lah ya, gua nggak usah nanya. Yuk kita lihat ke bengkel TSA. Namanya TSA ya? TSA. Oke, siap. Sambungan dari yang tadi, kita dari kantornya TSA, tempatnya Om Tony, kurang lebih sekitar ada 2 kilo ya? Kurang lebih 2 kilo. Kita keluar dari Tebet ke lapangan Ros, belok kiri di Jalan Raya Kasablanka. Disinilah bengkel modern skuter yang baru dibangun oleh Om Tony dan TSA. Nah, konsepnya seperti apa nih Om Tony? Tadi gue lihat sih Vespanya aja banyak banget. Ada yang dijual, ada yang kayaknya masih baru, ada yang lagi modifikasi gitu. Konsepnya apa? Konsepnya kita sih lebih ke yang modern ya. Jadi kalau yang balap belum dulu. Karena satu waktunya lama. Kalau untuk bore up itu makanya udahlah yang fast moving aja. Jadi ini lebih kepada bengkel yang harian, yang rutin ya. Betul. Kayak ganti oli apa segala macam. Itu apa aja? Motornya apa aja? Khusus Vespa modern. Khusus modern Vespa. Klasik nggak terima? Nggak. Ribet ya? Enggak sih. Cuman klasik kita kasih Mbah Lingga aja ya. Iya. Ini aja. Kebetulan yang mekaniknya kebanyakan modern ya. Dari modern Vespa. Tapi kalau bengkel modern Vespa gini, Om Tony ada kerjasama juga nggak sih sama Piaggio misalnya gitu apa? Sebenarnya kita nggak ada. Nggak ada. Kan kalau bengkel umum kan ya bikin aja lah gitu. Tapi spare part pasti ngambil dari sana juga gitu. Spare part kita ada vendornya sendiri. Ada vendor sendiri untuk ngambil spare part. Betul. Mekanik ada berapa orang? Mekanik ada 3. Berarti sekali jalan dalam waktu yang sama bisa melayani 3 motor atau? 3 motor karena tempatnya rada sempit jadi 2 lah. 2 ya. Jadi satu kali dalam waktu yang sama 2 motor bisa dikerjain. Iya. Jadi buat teman-teman, TSA itu adalah perusahaannya Om Tony. Singkatannya apa sih Om Tony? PT Tony Sagalaya. PT Tony Sagalaya. Tapi kalau di depan Tebet Skuter Asik. Iya, diplesetin aja. Tapi orang udah taunya TSA sih sebenarnya. TSA itu udah populer banget. Udah brand lah. Iya. Nah, Om Tony, lo punya IO, kemudian kantor untuk pengurusan perizinan. IO juga sudah mulai jalan, sekarang ada bengkel. Lebih ke otomotif. Apa yang belum, Om Tony? mimpi gitu. Maksudnya ekspansi bisnis atau
Jangan-jangan lu pengen punya kuliner juga, kafe? Kafe sebenarnya sih. Udah ada kafenya. Oh iya, di sini ada kafenya juga. Jadi ini namanya L Coffee. Udah ada menunya juga. Jadi ini kemungkinan besar akan dibesarin lagi Om Tony. Apa Om? Kira-kira mimpi bisnis apa yang lo masih mimpiin? Aku pengen apa nih gitu? Promotor. Oh iya. Oke. Tapi emang nggak kecil sih ya, besar sih. Tapi ya udahlah yang rutinitas dulu yang ada dulu. Ya. Tapi promotor kalau untuk yang event-event yang sifatnya, kan sekarang banyak event yang dibangun dari kesamaan minat komunitas. Iya, betul. Iya kan? Iya. Istilahnya community engagement. Iya. Dari pemikiran-pemikiran komunitas biasanya jadi event-event yang menarik. Iya. Om Tony ada nggak sih kebayang untuk bikin event, bukan konser, tapi event community engagement kayak misalnya event anak motor Vespa, event anak motor custom gitu? Sebenarnya kalau motor itu seperti yang mungkin Nova cerita ya, SF itu lebih kayaknya menarik banget itu. ISF. Ya. Itu keren. Punya Om Yuda tuh. Om Yuda. Nah itu ya hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bisa dikembangin. Betul. Kadang kita punya pengalaman dan punya kemampuan di event, tapi kita kan sering kerjasama sama produsen swasta. Iya. Kayak perusahaan rokok dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang itu membuai kita juga. Betul. Membuai kita sehingga bertahun-tahun kita nggak pernah mencipta event. Iya. Kerjaannya cuma disuapin. Iya, itu dia tuh. Nah, itu yang harusnya dikembangkan. Harus sudah mulai kita membangun itu. Iya. Mungkin ya ini juga satu jawaban. Jadi yang dikembangkan ya inilah bengkel. Oke. Dan kebetulan kalau saya tuh nggak pernah mau ada investor lain lah, maunya sendiri. Oke. Karena bagaimanapun biar saya yang ngerasain lah. Iya. Mau susah, mau seneng, mau rugi, mau untung gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau berpartner belum kebayang ke sana. Belum kebayang. Tapi semuanya dikerjakan sendiri dulu. Betul. Oke. Selagi mampu ya udah sendiri dulu. Oke. Gitu Nafas. Om Tony tahu nggak ada berapa pemilik modern Vespa di Jakarta? Waduh, ampun, banyak banget. Ribuan. Gue nanya karena gue nanya bener, gue nggak tahu juga. Jadi teman-teman yang punya modern Vespa, yang punya GTS, yang punya Sprint, yang punya Primavera, modern Vespa, lo boleh consider untuk ngerawat motor lo di bengkel TSA. Ini adanya di apa? Jalan Belas CPI, Casablanca. Oke, Jalan Casablanca dekat lapangan Ros. Dekat ini Hotel Haris. Seberangnya Hotel Haris. Oke, seberangnya Hotel Haris. Jadi kalau dari arah lapangan Ros, lo jangan ke atas. Tapi ke kiri lagi, ke kiri yang arahnya mau kembali lagi ke Saharjo. Supomo Saharjo. Ya. Jadi Om Tony terima kasih banyak sama-sama kita. Ya. Mudah-mudahan TSA sukses. Amin. Kita semua sukses, bisa terus berprestasi dan berkarya. Amin. Makasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag. Gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi setelah kita. Amin. Thank you Tony. Thank you. Siap. Sukses. Thank you Nafas.